Kejujuran membawa berkah. Diangkat dari kisah nyata, di negeri Nusantara berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Karena kearifan dan kebijaksanaannya dalam memimpin kerajaan di negeri itu, semua masyarakatnya berada dalam kehidupan yang makmur dan damai. Raja yang arif dan bijaksana itu bernama Ragapati. Ragapati memiliki seorang istri yang bernama Daratara dan memiliki dua putra yang bernama Pati Ajitara dan Pati Anggatara. Mari kita saksikan kisah teladan sang raja yang arif dan bijaksana itu. Wahai istriku, kemarilah, mendekatlah kepadaku, sebab ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa gerangan yang mulia memintaku mendekat? Kulihat dari raut wajah yang mulia, rasa-rasanya ada hal penting yang akan mulia sampaikan. Benar sekali tebakanmu, wahai istriku tercinta. Begini, bukankah usia kita saat ini tidaklah muda lagi? Tentu, aku dalam mengurus dan memimpin kerajaan ini rasanya sudah tidak mampu lagi. Maka, selayaknya aku segera mencari penggantiku. Maaf Baginda Raja, mengapa engkau seolah-olah bingung mencari penggantimu? Padahal sudah jelas kedua putra kita sudah dewasa. Terutama putra pertama kita, Pati Ajitara. Dia adalah putra mahkota yang cerdas dalam ilmu kepemimpinan dan pandai dalam siasat perang. Tetapi menjadi seorang raja yang akan memimpin rakyat banyak bukan hanya cerdas dalam segala ilmu dan pandai dalam berperang, yang bisa menjadikannya sebagai seorang raja yang adil dan benar. Namun, raja dikatakan adil dan benar apabila dia memiliki sifat kejujuran yang nyata pada dirinya. Sebab dengan sifat kejujuran tersebut, dia bukan saja membawa kedamaian bagi penduduk bumi, namun dia juga bisa membawa kedamaian bagi penduduk langit. Hamba mengerti dengan jalan pikiran wahai yang mulia. Apakah sudah mengerti? Atau ada lagi yang ingin kau tanyakan? Baiklah tuanku, hamba mengerti dan semuanya sudah jelas dan hamba tidak ingin bertanya lagi. Baiklah, kalau begitu kau panggil kedua putra kita, suruh menghadap kepadaku. Baiklah tuan. Salam hormat Baginda Raja. Mohon izin Baginda, ada apa kami berdua dipanggil ke depan peristirahatan? Tidak biasanya kami berdua dipanggil saat engkau sedang istirahat. Begini putra, aku sudah putuskan akan turun dari tahta kepemimpinan kerajaan ini, dan tentu aku akan mencari penggantiku. Baiklah Baginda, kalau hamba boleh tahu, siapakah yang layak sebagai penggantimu di tanda ini?
sebabnya aku memanggil kalian berdua ke sini. Dengar baik-baik apa yang aku katakan. Kalian adalah putra mahkota yang sepatutnya menjadi penggantiku. Namun, demi menjaga kedamaian dan ketentraman rakyat, aku harus memberikan tantangan kepada kalian berdua untuk menawan para pemuda desa yang ada di wilayah kekuasaan kita dalam suatu sayembara. Baiklah Baginda, kalau memang itu syaratnya, hamba tidak keberatan. Karena apapun yang Baginda putuskan, itulah yang terbaik bagi kejayaan kerajaan ini. Bagaimana denganmu, Adinda Angga? Iya, kau benar Kakanda Aji. Wahai Aji putraku, sekarang disuruh kau bersama prajurit untuk mengundang seluruh pemuda desa yang ada di wilayah kita untuk datang bersepagi ke aula istana. Baiklah Baginda, segera hamba laksanakan perintahmu. Kalau begitu, hamba mohon diri. Sesungguhnya maksudku mengumpulkan kalian di sini adalah untuk memberitahu kalian bahwa aku akan mengadakan sayembara menanam tanaman buah-buahan, dan bibit tanaman itu akan menyediakan untuk kalian. Perlu kalian tahu masing-masing dari kalian akan mendapatkan bibit tanaman buah-buahan yang berbeda-beda. Lalu barang siapa yang tanamannya tumbuh dengan baik dan berbuah dengan kualitas yang terbaik, maka dialah yang jadi pemenang sayembara itu. Wahai para peserta sayembara, sesungguhnya kalian boleh datang ke istana untuk membawa buah hasil tanaman kalian setelah 2 tahun. Prajurit, tolong bagikan bibit tanaman itu kepada seluruh peserta sayembara. Baiklah, kalian semua boleh bubar. Semoga tanaman ini bisa segera tumbuh dan bisa menghasilkan buah yang terbaik. Dari kelak aku yang akan menjadi raja di kerajaan itu. Aku bisa membanggakan ayahku yang telah merawatku. Sudah 1 bulan bibit ini aku tanam, tapi tanda-tanda mau tumbuh pun tidak ada. Kalau begini caranya, aku bakalan kalah dalam sayembara ini. Kalau begini, aku harus mengganti dengan bibit tanaman yang baru.
Bagaimana mungkin apa kamu membawa tanaman ini ke istana? Sudah 2 tahun aku rawat dengan penuh perhatian, telaten dan sabar. Namun tak kunjung juga tanaman ini berbuah. Jangankan berbuah, sehelai daun pun tidak ada yang muncul. Wahai anakku, aku tahu akan rasa kecewa, sedih dan ragumu itu. Ku beritahu kamu, wahai anakku, sesungguhnya apa yang menjadi takdir semua makhluk di bumi ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Tugas kita di bumi ini adalah untuk tetap berbuat baik, berpikir positif, dan selalu bersyukur apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kamu sudah berbuat baik terhadap tanaman itu, menjaga dan merawatnya secara telaten dan sabar. Berangkatlah ke istana, sebab bagaimanapun juga kau harus mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kau sanggupi terhadap orang lain. Percayalah, jika kau datang ke istana, kau tidak diapa-apakan oleh Tuhan. Baiklah ayah, kalau begitu aku akan pergi ke istana mengikuti saranmu. Baik, pergi. Lihat pemuda itu, orang membawa hasil tanamannya. Kenapa dia membawa pot dan tanahnya saja? Iya, kau benar. Pasti dia akan dimarahi sang raja. Apakah itu anak si gendut itu, si Sobri? Hai kau pemuda yang paling belakang, maju ke hadapanku. Prajurit, bawa dia ke hadapanku. Siapakah namamu? Bapak bernama Sobri, Baginda. Sobri, berilah di sampingku. Muhammad, Baginda Raja. Wahai Baginda Raja, bukankah engkau terkenal sebagai seorang raja yang arif dan bijaksana? Lalu mengapa keputusanmu menyalahi atas ucapanmu terdahulu tentang sayembara ini? Benar apa yang kau katakan itu, wahai putraku tersayang. Memang aku akan memberikan kepada kalian tahta kerajaan ini bagi kalian yang mampu menanam bibit pohon itu sampai berbuah dengan kualitas yang paling bagus. Akan tetapi kalian semua adalah pembohong besar. Aku tahu kalian semua sudah mengganti bibit pohon yang sudah kuberi dahulu dengan bibit yang baru. Kau tahu sebabnya mengapa aku sampai bisa mengetahui kebohongan kalian? Karena sesungguhnya bibit pohon yang dahulu aku berikan kepada kalian adalah bibit pohon yang sudah aku rebus sampai matang. Mana mungkin bibit itu bisa tumbuh dan buahnya kalian bawa seperti saat ini. Termasuk engkau, putraku. Sejatinya engkau adalah pembohong. Maka kau dan semua peserta di sini tidak layak menjadi penggantiku, kecuali Sobri. Dia adalah pemuda yang jujur tanpa keraguan. Sebab bibit tanaman yang aku berikan padanya justru membusuk ketika ditanam. Mulai hari ini dapat menjadi penggantiku ialah Sobri. Dia sekarang kuangkat
menjadi raja hingga sana ini. Sekarang kalian semua boleh bubar.